kepada ibu sampai saya bisa menghormati kepada orang kita kasihkan saudara-saudara yang berbahagia selamat siang namo buddhaya. Kepada supaya hidup kita lebih bisa mengenal bahwa hari yang terbaik buat hati. Jangan hari yang terbaik buat badan saja. Kalau hari yang terbaik buat badan mungkin pada dapat sesuatu yang bisa nilai mungkin agak lebih mahal, pasti banggakan dan pasti dipuji orang. Seperti kita pakai tas beli gitu kan, dipuji orang. Tetapi kalau kita, hati kita yang paling berisi, paling bijak. Coba kalau umat pegang tas tidak bijak, itu sudah risiko. Kenapa? Siapa yang jaga siapa? Tas jaga kita atau kita yang sibuk jaga tas? Menjaga siapa? Siapa paling dulu siapa? Kita yang bisa tiru. Kalau tas yang harga 100 juta, kalau 1 meter luar dari badan itu nggak bisa digunakan. Damai nggak masuk. Hati ada di mana? Ada di tas. Amannya, dadanya. Siapa sih di sampingnya? Itu disebut duniawi. Dapat, tetapi merasa itu seperti tidak dapat. Dapat, tetapi cakanya setengah mati. Itu kan? Sebenarnya suami jaga istri itu mah. Istri orang pintar, suruh jaga rumah. Orang pintar suruh jaga rumah. Istri gimana Pak? Istri mah saya pintar. Kata istri gimana pintarnya? Percuma kan deh, dia izin kemana-kemana pun nggak boleh. Sepertinya pintar, tapi ada sesuatu yang mungkin besar, betul nggak? Sudah tua bahkan enggak, istrinya masih muda. Pilih orang cacat juga, pilih orang stop juga. Kenapa? Turun tetangganya pikirlah orang. Aku pasar aja, Pak boleh nggak saya mau ke pasar? Oh nggak boleh, tunggu bapak pulang dulu baru saya bisa. Ampun, itulah dunia dia. Dapat tetapi jaga di setengah mati, seorangnya istri milikmu. Betul nggak? Padahal itu boleh nggak kejujuran dilatih? Betul kan? Setidaknya kan jangan jadi tukang bohong dulu. Bahwa iman Sang Buddha memberikan ke kita bahwa hidup kita harus kasih kesempatan juga. Nah, hari ini berapa orang WA ke Bante hari ini pengen mau ketemu Bante, pengen mau WA, tetapi di rumah nggak boleh, misalnya mau berbuat baik belum tentu boleh, nggak boleh. Maka lebih baik nggak nikah. Setuju nggak sih? Mau usah nikah deh. Kenapa? Mau kemana bebas tuh, enak. Sejak nikah begini ya, Anda mendoakan saya supaya saya bisa berasa. Ampun, suruh saya doa supaya bisa ibu Raisa, ibu rasakan. Mau doa bagaimana cara saya dulu? Bukan istri, bukan suami, bukan siapa-siapa. Nah, kalau misalnya semoga istri bisa datang ke WR, tiba-tiba suami ngamuk di rumah kebakar rumah gimana? Nah, kemarin nggak boleh masih pergi juga. Gitu. Padahal mau pergi untuk kebaikan. Itulah rumah tangga. Ikatannya luar biasa, betul. Ikatan seorang itu banyak. Nah, tetapi salah tidak salah besar, cuma kesempatan untuk
kebebasan tidak apa. Nah, Samudra khawatir tentang keberkatan orang tanha titi. Tanha titi itu apa? Keberkatan. Samudra pernah ucapan terima kasih kepada, kalau dulu kan pergi waktu anak Lamulan atau Lamulan masih kecil, waktu ketemu itu terima kasih kepada istrinya tentang apa teman? Terima kasih ya yang mengizinkan saya untuk berarti diri sampai menjadi budak. Samudra terima kasih pihak istrinya. Satu hal yang terima kasih luar biasa apa teman? Mengizinkan untuk berbuat baik. Izinkan bahwa saya pergi untuk pelatihan untuk nanti kembali untuk menolong semua makhluk bebas dari kebenaran. Karena beliau tahu kan istrinya masih ada keberkatan. Dan untungnya izin untuk seperti izin ikhlas panas singa. Maksudnya ya antara izin antara apa boleh buat itu. Nah, izin dulu pergi, izin dulu pergi, dia tetap pergi jadinya. Ayah juga nangis loh. Ayah juga nangis. Kenapa? Aduh, anak aku sudah siap-siap untuk angkat menjadi ganti ayah. Pergi begitu aja hilang ke hutan kayak. Dari di mana tuh? Jadi beliau sendiri orang bijak. Orang bijak itu sudah merenungkan dengan benar bahwa pergi dengan baik, pulang dengan benar. Berniat, bertekad dari tanah, jaga diri itu bukan badan saja, ada batinnya, ada batinnya. Oleh karena itu, kenapa Samudra bagikan dhamma, bagikan ajarannya, sesungguhnya panatipata, sesungguhnya samadhi, sesungguhnya panjang. Ada 3 kelompok. Kalau kita baca kelompok mungkin dari Dhammapada, mungkin kita dari bijak, tidak ada satu kata berbuat kita keberkatan. Tidak ada satu kata kita berkaitan dan kebencian. Tidak satu kata pun untuk berbuat kita kebodohan apa. Kenapa kita mencari buku seperti itu? Kenapa kita tidak dipraktekkan? Sehingga orang lihat kita ini yakin dan percaya. Yang paling susah itu percaya dan keyakinan orang lain. Betul nggak? Susah banget tuh. Kok kamu nggak percaya saya sih? Ya susah dari buktinya. Maka dhamma untuk apa? Supaya orang lain keyakinan kepercayaan kita sebetulnya di mana kan? Nah, artinya yakin banget. Dan bahwa kalau orang bijak ketemu orang bijak apa? Gampang banget. Tidak ada curiga, tidak ada pikiran merasa itu kenapa tidak. Lepas keberkatan dari hati. Benar. Maka kenapa salah satu sebab keberkatan itu berbuat kita stres banget. Stres itu memang enak orang. Mahal, betul nggak? Minum obat sebelum tidur, minum obat setelah makan, minum obat apapun yang obat. Karena keberkatan itu sesuatu yang kekhawatiran dan ketakutan. Nah, bisa mempersiapkan diri kita untuk diterima apa terjadi. Karena kita percaya sebab akibat. Supaya sedikit-sedikit tidak merasa mengambil pihak orang lain, sibuk sama merhati diri, sibuk merhati diri. Seperti angkat objek hari ini, pagi mau berbuat baik ucapan, atau mau berbuat baik dari perbuatan, atau mau berbuat baik dari kebijaksanaan. Seperti jalan juga, ayo meditasi. Duduk juga, ayo meditasi. Berdiri juga, ayo meditasi. Tidur pun juga, ayo meditasi. Jangan kehilangan objek, satu kata, dua kata, satu menit lebih. Harus ada objeknya. Kalau tidak ada objek yang baik, nanti diambil lagi dosa moha. Betul kan? Kalau ada objek kedua, intinya sepakat untuk berbuat jalan kebenaran. Nah, ingatlah orang yang lomba-lomba berjuang. Mereka itu luar biasa. Bertekad adik anak. Seperti ada satu arti juga di Thailand. Bertekad untuk menolong rumah sakit. Bagi hasil siapa mau sumbang
sosial. Dan ini caranya merenang lewat sungai Kogwa di Thailand, di Laos. Merenang, dapat uang yang banyak loh. Merenang, bertekad saya ikhlas pakai pasang badan untuk menolong di rumah sakit itu butuh alat-alat dokter, butuh obat-obatan. Itu berbuat baik. Nah, yang penting ada objek. Kalau objek yang baik tau gak? Semua dua negara setuju. Waduh, sumbang beratusan jutaan. Perpacaan doang dari sungai merenang dari Thailand ke Laos. Sampai di situ nyambut dengan baik. Dana juga, rumah sakit dapat, sekolah dapat, pihala dapat. Itu namanya objek sosial. Menolong orang sekalipun itu ratusan juta, itu jam. Itu namanya berbuat baik untuk semua makhluk. Samudra juga demikian. Bagikan dhamma kepada orang lain. Kalau tanya lagi bahwa dhamma nilai pentingnya adalah satu lowongan kerajaan sebab kerajaan ada di satu kota. Sedang ceritakan bahwa kota saya sebentar lagi saya sudah mendapatkan terima undang samudra ke kota saya. Sedangkan mereka bahas bahwa nilai seperti apa kalau samudra datang. Kalau samudra membawakan semua tipu sangka yang sedang melatihan, apakah ada tercapai kesucian sebagian arahat, apakah sebagian anaka, satakaka, sotapanna, kesucian perjalanan hidup tidak ada masalah. Semua berkembang tumbuh dengan baik dan benar. Ingatlah, kalau dicatat dilawan, karma apapun juga tidak akan berbuat. Tolong. Yang penting jangan pakai pikiran tanam pohon. Tanam lalu dewa disiram itu risiko. Dan tunggu musim. Dan tahu sendiri lah, setengah mati sampai mati doang. Karma ya jangan sampai setengah mati sampai mati karma baik kita. Karma baik tidak butuh dijaga dirawat. Rutin, maksud saya rutin. Jadi orang baik rutin, apa salah? Sekali baik pagi, baik siang, baik sore rutin. Besok siram lagi, pagi, siang, sore, malam, pagi. Rutin apa itu? Sampai rasa, oh ini saya sudah tahu. Oh ini berbuah. Barusan, oke. Nanti tanam jadi yang lain. Setiap hari itu cabangnya mau berapa banyak? Mau berapa cabang kebahagiaan? Banyak. Yang kita tanam tidak dilawat setiap hari itu tidak pernah kasihan pohon dicewekin di masa bodoh, ada rumputnya kita. Bisa kecewa tanam berbuah, padahal salah di cabai atau salah orang tanam tidak perhatian. Karma juga demikian. Perhatian mulut masa mulut tidak ada rezeki. Perhatian hati masa hati tidak ada rezeki. Bertekad adhikana berbuat karma baik. Pernah nggak sih tanam sampai berbuah? Jangan dengar siapa yang ngomong. Nggak, saya sudah coba nggak berbuah. Jangan ambil yang kecewa. Ambil yang benar. Pak, Iko, kenapa nggak bukti sendiri dulu? Seperti para biku pakai sampai rasanya coba itu ada di coba. Kenapa? Merasa coba hilang di tubuh itu rasanya sedih. Paham nggak sih? Hati pernah mimpi lepas coba, mimpi juga nangis. Kenapa? Warisan hilang. Rasanya kok cobanya kemana? Kok mimpi lepas coba aja nangis. Merasa itu hati sama badan jadi satu. Tidak ada hari libur bagi kita. Betul kan? Tidak ada hari libur. Tapi maaf, udah 40 tahun pakai begini. Tapi lengket. Beberapa hari apa lupa cobaan seperti hari itu hari yang kayak
apalagi musibah badan. Mau tidur juga nggak enak, mau kemana pun juga nggak enak. Cari coba, merasa badan itu kekurangan sesuatu. Nah, nanti mau ajak Bapak Ibu sebagai umat Buddha, pikiran yang macam-macam boleh nggak? Pikiran itu seperti Hari Asada, Buddha Saranang Gacchami, Sakti Ratana muncul di dunia. Sudah lama Sakti Ratana muncul di dunia. Kenapa umat kita Buddha belum pernah percaya Buddha? Kalau ada masalah, selalu nangis, selalu kecewa, selalu putus asa, selalu aku nggak tahu bagaimana, aku nggak tahu, lalu bilang agama Buddha. Agama Buddha tidak tahu, betul nggak? Ingat sang Buddha. Ada yang bilang saya nasibnya kurang baik, jadi nasib foto sama orang memang beda, betul nggak? Foto kita sama kita aja kita banyak yang hapus. Nggak puas, bahkan foto diri sendiri. Karena kita pilih yang bagus, yang mana yang bagus? Diri sendiri juga dua-duanya. Betul nggak? Saya nggak mau ini foto saya jelek. Jeleknya siapa? Yang jelek dia fotonya atau diri sendiri? Siapa yang paling jelek? Hah? Kenapa nggak bilang diri sendiri itu yang jelek? Kalau bilang fotonya, jangan fitnah orang lain. Betul nggak? Memang tidak sama sih, lihat muka dengan hati, nggak tahu. Baik-baik begini hati belum tentu baik. Secelek-celek muka begini juga hati belum tentu jelek. Jangan sama. Baik ada, tidak baik juga. Apa-apa lah, saat senyum berarti rasa bahagia. Saat dia nggak senyum berarti merasa dia menderita gitu. Dirasakan kan itu campur. Maka kita rawat Buddha sasana kita ada melindungi. Aku melindungi kepada Buddha setiap hari coba. Pagi sebelum bangun juga. Alhamdulillah. Apa itu? Kalau orang lain, kamu mau nggak coba ini? Nanti nasib kamu jadi gini jadi gitu. Stop semuanya. Melindungi dalam hati aja. Hati nomor 1. Mau ganti perasaannya. Mungkin lebih cepat daripada ganti dibuat. Betul kan? Kalau ganti duluan nanti nggak berhasil juga, bosan. Ingat nggak? Dulu percaya ikan loham, ikan ciki. Lohan nanti lohan itu, lohan po itu lohan. Ikan lohan itu, waduh, pantai. Doakan saya ya, saya ingin mau beli ikan ciki. Aduh, tiba-tiba Budang Saranang Gacchami ikan lohan Saranang Gacchami. Umat Buddha kita. Setiap rumah belum baca berita sudah lihat, oh ini rumah ini ada tinggi. Iya lagi sudah itu sedang heboh loh. Saya dapat izin, sayang banget, mahal. Kan? Satu bulan kemudian pergi lagi, ikan. Lama-lama kan ikan lele dong. Itulah disebut umat Buddha kita yang palsu, ketahuan waktu kehidupan sehari-hari. Selalu belok, betul nggak? Berapa macam percaya heboh di media. Sampai saya keluar waktu. Berapa banyak yang habis waktu, habis duit, habis pikiran. Karena percaya di luar, tidak percaya diri. Lalu bilang, agama apa? Agama Buddha. Aku melindungi kepada ikan Yohana. Itulah riwayat agama Buddha kita yang sesungguhnya tidak percaya karma. Percaya ikan karma, betul nggak? Ikan tahu nggak nasib manusia? Karma ikan juga sudah setengah mati, betul nggak? Biaya listrik, biaya makanan, lupa kasih makanan tanpa kurus lagi, betul nggak? Air listrik nggak bertambah-tambah, listrik bayar listriknya bertambah sudah mulai timbang. Sejak ada ikan listrik dari mahal, lama-lama juga ikan lohan, ikan listrik jadi ikan jelek. Lama-lama kasih orang, lama-lama otak juga dipudar, lama-lama rumah kita ini wajahnya kurang segar. Kenapa? Kecewa. Berapa macam coba? Berapa macam seperti itu? Nah, bisa nggak? Mulai sekarang hatinya udah mahal, jangan turun harga dirinya. Udah mahal. Boleh nggak mengerjakan sila sedikit, samadhi sedikit,
bijaksana. Setiap hari jam berapa mau ke sidama ditulis aja, jam berapa mau meditasi ditulis aja, jam berapa mau menjalankan sila, menjaga. Seperti mau ketemu orang, persiapkan baik-baik sila, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Betul kan? Seperti kita nyambut orang bertingkatan, harus latih semuanya. Boleh nggak persiapkan diri? Betul kan? Persiapkan diri. Maka kita ingat bahwa hidup kita bisa desain. Mau desain sebagus mana juga boleh. Dan seperti hati duduk begini, enak karena duduk dari kecil. Umat sampai bingung hati makan di restoran kan. Duduknya begini, orang pikir saya perempuan. Bukan perempuan, karena udah melatihan duduk ini nyaman. Nah, itu namanya dari desain berarti ini. Duduk makan di kursi, saya juga duduknya begini. Ini kebiasaan, dapat dari meratihan, bukan suka dan tidak suka. Meratihan badan, bisa. Coba tahap kedua, latihan ucapan. Bisa nggak ngomong baik-baik saja? Yang tidak baik, jangan omong. Lebih baik tutup mulut. Omong yang baik-baik, yang orang dengar, mau dengar lagi. Bisa nggak? Bisa. Coba tinggal dulu, kalau nanti telepon, terima orang telepon, ya saya masih curiga itu. Kenapa? Terima kasih ya tante. Kenapa semua juga rata-rata suara tante mirip tante? Suara saya nggak tahu, tiba-tiba banyak loh. Terima kasih ya bu ya, terima kasih ya tante ya. Suara tante yang terima sebelah itu suara apa sih? Penasaran juga, pengen mau tahu. Kenapa kok suara tante mirip perempuan atau apa? Nah itu kebiasaan kita latihan. Semua bisa latihan. Leher pun bisa latihan. Mata pun bisa latihan. Betul nggak? Coba latihan lihat orang sebelah dong, itu orang bikin jelek tidak? Lihat aja manusia. Kalau lihat begini rasanya apa? Sudah mulai itu mengiling namanya. Mata juga latihan, lihat mata orang, lihat baik-baik, tambah senyum sedikit supaya dia lihat kita itu rezeki. Nanti dia juga mau lihat kita lagi. Kalau lihat orang piring sedikit begini ya mulai lah. Betul nggak? Ada apa? Merasa pikiran kok orangnya niat saya nggak sempurna. Nah sudah mulai jelek. Siapkan diri. Rezeki semua ada di sini. Suara kadang-kadang mati. Ada satu anak, dia suaranya setiap kali dia menyanyi di pasar. Sebenarnya cari dari ketik sampai lewat di pasar. Suaranya nggak tahu bagus atau jelek. Tetapi berapa tahun-tahun dia juga pergi sama mamanya nyanyi dapat secukup untuk makan. Nah, tiba saatnya dia datang kepada penyanyi yang ada tim konser begitulah. Tapi di tangan dia cacat, tangan dia nggak sempurna. Nah ini cacat beberapa doang. Tahu nggak? Suaranya bagus. Dan dia selalu bilang maaf ya tangan saya jelek. Pas bosnya saya tesnya suara kamu bukan tes tangan kamu. Lalu ketemu orang bijak, mereka tidak lihat yang jelek, mereka lihat yang bagus. Mataku tak suara bagus, saya juga mau benar. Yang penting tujuannya menunya apa yang kamu akan angkat dan sampaikan. Dia bilang coba ya tes suara kamu, bahwa bos maaf ya perempuan dong, saya kan malu tangan saya agak cacat, boleh nggak terima? Saya mau dengar suara kamu. Orang bijak dia pilih yang positif, bukan pilih yang negatif. Akhirnya ternyata suaranya bagus. Sampai saudara bangsa tiga, mungkin baru sampai 5 bulan nyanyi di panggung itu. Rumah 1, rumah 3 juta udah mau selesai. Tambah 3 juta dah. Emang usia 16 tahun. 16 tahun nyanyi baru sampai setengah tahun. Bangun rumah buat mamanya, bayar bulan lunas. Bisa di mulut, bukan dari tangan cacat. Maka yang mana yang cacat, yang mana yang di badan pun jangan angkat di luar, angkat yang lebih baik. Paham nggak?
karma yang ambil karma baik kasih tahu duluan, jangan ambil yang tidak baik kita duluan. Sampai sekarang tahu nggak, tim ini panggung penyanyi ini kurang lebih mengambil 300 nyawa rezeki dari dia semua. Heboh, apa tuh nggak? Satu dapat apa nih, uang nyanyi semalam aja bisa jutaan. Usia cuma 16 tahun doang. Kita cari sampai keluar ranking dimanapun juga cari 1 juta atau kurang lebih 400 juta rupiah itu nggak mudah. Usia kita itu 16 tahun dapat di panggung doang sudah cukup untuk kita jadi 5 tahun. Nyanyi itu lah perbarangan 1 lagu dengan 3 itu. Itu rezeki yang kita latihan dia latihan. Kalau cocok mungkin di pasar tidak ada dukungan, tidak ada sponsor. Itu nanti ada yang bela. Nah, hati maunya boleh nggak kita perhatikan berbuat itu supaya ada bela di belakang. Kalau bela di belakang yang bagus itu kita nggak bakal jatuh. Ingat seperti lihat anjing, kucing, hewan, orang miskin. Kalau ketemu orang yang baik hati, sungguh-sungguh itu yakin. Anjing juga bisa tidur di bawah AC, bisa tidur di ranjang yang enak, bisa mandi, bisa apa yang terbaik. Kita cari itu bukan cari dukungan karma baik apa. Jangan sibuk sama mata, baik bulu di depan. Yang mana yang kita belakan di belakang itu kita butuhkan. Berbuat baiknya rutin. Kalau yakin sila, sampai sila berbuat dulu barusan tanam yang lain. Yakin meditasi berbuat lalu tanam yang lain. Yakin kebijakan itu standby untuk menjalankan hidup. Jangan lupa karma baik sama Buddha sampai kita di karma balu yang terbaik. Karena karma itu artinya perbuatan. Berbuat dulu baik atau buruk bisa berubah kok. Bisa berubah, baik bisa berubah, buruk bisa berubah. Betul kan? Kemarin Musa Jaya nih, contoh orang Thailand nih. Nah kan, percaya nggak? Ini lampu di asli loh. Ini asli loh. Percaya nggak? Orang pikirnya dia kesalahan loh. Lampu di asli loh. Banyak suka lampu dia. Betul nggak? Semua juga pikir dia main-main lampu loh. Ini lampu di asli begini, sedang lain tapi begini. Orang malah ini dia bilang nanti tahu sih, mereka tidak tahu ini asli loh. Saya nggak dibuat apa-apa, padahal lampu biasa aja. Nah, inilah pandangan orang, memang tidak sama. Saya yakin perempuan di hati 100% pasti ada di kesalahan dulu. Betul nggak? Orang tahu nggak ini lampu dia memang begini. Betul nggak? Bukan dia buat-buat. Kecuali dia bohong pada hati. Saya sudah tanya dari video jawab begitu, nggak di asli gitu. Maka hidup kita kenyataan sama pikirannya beda. Jangan percaya pikiran semua hal. Itu penjahat utamakan yang ada di samping kita adalah pikiran kita itu tidak benar. Betul nggak? Maka sekarang kita yakinlah kepada Buddha, yakinlah orang baik sama kita. Kenapa nggak yakin? Orang jujur sama kita, sama Buddha lihat. Ada yang bikin kita menderita dari samping sang Buddha selama 2567 tahun sampai dan tidak ada di samping sekitar Buddha berbuat umat menderita apa. Tidak ada. Maka itulah Buddha Saranagacchami mulai belum, Dhammam Saranagacchami mulai belum, Sangham Saranagacchami mulai belum. Mulailah, kan udah tahu jalan, udah tahu ajaran, pegang tongkat itu, lalu jalan sesungguhnya, jalan sejabatnya, supaya kita berbeda. Beda gimana? Beda pasangan, beda ucapan, beda perbuatan. Menjadi setiap hari akan mencintai pada semua orang. Itu pentingnya. Dapat nyong-nyong nanti. Nah, semoga ya kita, Bapak Ibu, kalau ke wihara, ajaran kamu dan ingat itu. Jangan ingat ajaran kamu. Karena kita akan masuk ke wihara, jangan dipuji cuma wiharanya. Dan hati kita harus diasah maju ke batu. Betul kan? Jok itu ke batu.
Beliau juga batu tersalah mau kasih nama Allah. Betul kan? Orang. Oh ini papa, ini ibu, oh ini sama Nela, oh ini atas sila, oh ini sama ini ibu. Tersalah mau kasih nama apa? Betul tidak? Mau kasih nama apa? Kalau kita semakin membaik, kasih nama Allah apa salah? Kalau latihan setiap hari dan pikiran sampai melepaskan dari keberkatan itu namanya budian. Dulu agama Buddha kita manusia beriat itu melepaskan dari penderitaan disebutkan arahan. Betul kan? Sudah tercapai alamat harga diri kepada guru. Boleh kalau sampai anak mungkin menjadi apa? Mungkin jok. Jok sama man lebih mahal-mahal. Jok itu mahal loh. Jok mahal. Ya mungkin sekatakan 5 kali. Kalau sota panah ini mungkin Mas Jawa. Kalau pegang uang paling rendah mungkin manusia yang terbaik. Bolehlah kasih nama-nama yang terbaik, bersiap bersama hati dan bertanya. Maka itu kami sarankan bahwa sedikit ya, apabila kita agama murni loh, tidak ada kiri dan kanan, tidak ada musuh. Semua berjalan dengan baik sampai tujuan masing-masing. Maka tidak boleh satu apa-apa. Maka hari ini hadir mewakili, terima kasih semua Bapak Ibu yang selama ini selalu mendukung budaya dan masalahnya. Semoga budaya sasana kita semakin maju dan semakin terdekat dan tidak anugerah sampai saat